Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dengan NPM 22106312500015. Saya berada di kelas 3B Sistem Informasi dengan Fakultas Ilmu Komputer. Pada pertemuan pertama, saya akan membahas Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Selanjutnya, ada sistem informasi keuangan tradisional. Di sini saya akan membahas uang fiat. Selanjutnya, sistem informasi keuangan modern. Di sini saya akan membahas desentralisasi finance atau DeFi dan sentralisasi finance atau CeFi. Selanjutnya ada protokol konsensus. Di sini terdiri dari POW dan POS. Selanjutnya saya akan membahas Triple Entry Accounting System. Dan yang terakhir akan membahas blockchain mampu mencegah kecurangan akuntansi. Lanjut saja ke pertemuan pertama, pembahasannya adalah Web 1.0. Web 1.0 adalah generasi awal dari World Wide Web yang muncul pada tahun 1990-an. Ini adalah periode awal perkembangan internet yang dicirikan oleh karakteristik khusus dalam desain, konten, dan interaksi dengan pengguna. Selanjutnya ada ciri khas Web 1.0. Yang pertama itu statis, kedua itu top-down konten, yang ketiga itu murni teks dan tidak terstruktur. Sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu statis. Statis adalah halaman web pada Web 1.0 bersifat statis. Konten yang disajikan hanya dalam bentuk teks dan gambar yang tidak dapat diubah atau disesuaikan oleh pengguna. Selanjutnya ada top-down konten. Konten hanya dibuat oleh penerbit atau pemilik situs, dan pengguna tidak memiliki peran aktif dalam membuat atau memodifikasi konten. Selanjutnya ada teks murni, yaitu konten cenderung berupa teks murni tanpa penggunaan multimedia yang kompleks, desain umumnya sederhana dan tidak menarik secara visual. Lalu lanjut pada pembahasan kedua yaitu Web 2.0. Di sini Web 2.0 muncul sekitar awal abad ke-21 dan menandai pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara konten dihasilkan dan dikonsumsi di web. Selanjutnya ada ciri khas Web 2.0. Yang pertama itu interaktivitas pengguna, kedua kolaborasi, ketiga rich multimedia konten, yang keempat itu platform sosial dan komunitas online. Langsung saya ke pembahasan yang interaktivitas pengguna, yaitu pengguna dapat berinteraksi satu sama lain melalui berbagai platform, memungkinkan kolaborasi dan berbagai informasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kolaborasi. Web 2.0 menekankan pada kolaborasi, partisipasi, dan kontribusi pengguna, memungkinkan pengguna untuk membuat dan memodifikasi konten web. Lalu ada rich multimedia konten. Situs-situs web mulai menyajikan konten dalam berbagai bentuk multimedia, termasuk video, audio, animasi, dan gambar interaktif. Yang terakhir yaitu platform sosial dan komunitas online. Munculnya jaring sosial dan platform komunitas online memungkinkan pengguna untuk terhubung satu sama lain, berbagi minat, dan berinteraksi secara real time atau secara nyata. Selanjutnya yaitu Web 3.0. Web 3.0 adalah evolusi lebih lanjut dari web. Seringkali dijuluki yaitu semantic web atau intelligent web. Konsep ini sering kali terkait dengan evolusi menuju internet yang lebih terdesentralisasi, cerdas secara artifisial, dan lebih fokus pada privasi pengguna. Selanjutnya, ciri khas Web 3.0. Yang pertama itu keterhubungan data yang lebih baik, konten yang dapat dipersonalisasi, lalu kesinambungan antar platform yang lebih baik,
lalu keamanan dan privasi yang ditingkatkan, serta teknologi blockchain. Pembahasan pada keterbukaan data yang lebih baik yaitu Web 3.0 fokus pada kemampuan untuk menghubungkan data secara lebih efektif, menggunakan teknologi semantik untuk memahami dan mengaitkan informasi. Selanjutnya yaitu konten yang dapat dipersonalisasi. Dengan menggunakan teknologi seperti machine learning dan AI, Web 3.0 memungkinkan konten yang lebih disesuaikan dengan preferensi pengguna. Selanjutnya, kesinambungan antar platform yang lebih baik. Web 3.0 bertujuan untuk menciptakan pengalaman online yang mulus di berbagai perangkat dan platform. Memungkinkan pengalaman pengguna yang konsisten dimanapun mereka berada. Selanjutnya, keamanan dan privasi yang ditingkatkan. Web 3.0 menempatkan penekanan yang lebih besar pada keamanan dan privasi data dengan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat dan sistem otorisasi yang aman. Selanjutnya, teknologi blockchain. Teknologi blockchain menjadi unsur kunci pada Web 3.0, menyediakan dasar untuk keamanan yang tinggi, keandalan data, dan sistem transaksi yang terdesentralisasi. Selanjutnya yaitu ke sistem informasi keuangan tradisional. Di sini kita akan membahas uang fiat. Uang fiat adalah bentuk uang yang nilai tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas ataupun perak. Nilai uang fiat ditentukan oleh pemerintah atau lembaga moneter dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari uang fiat. Yang pertama itu tidak ada nilai intrinsik. Lalu yang kedua ada penerbitan dan pengaturan oleh pemerintah. Lalu penerimaan secara luas. Pada karakteristik uang fiat, yaitu tidak ada nilai intrinsik, uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik dan nilainya tidak bergantung pada nilai fisiknya. Lalu ada penerbitan dan pengaturan oleh pemerintah. Di sini pemerintah bertanggung jawab atas percetakan, distribusi, dan pengaturan uang fiat tersebut. Lalu ada penerimaan secara luas. Uang fiat diterima sebagai alat ukur yang sah di masyarakat dalam transaksi ekonomi sehari-harinya. Uang fiat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu fleksibilitas dalam pengaturan kebijakan moneter, kemampuan untuk mengatasi fluktuasi pasar. Lalu kekurangannya adalah potensi inflasi jika percetakan uang tidak terkendali, bergantung pada kesalahan pemerintah. Selanjutnya, pembahasan sistem informasi keuangan modern. Yang pertama itu desentralisasi finance atau DeFi. Sistem keuangan yang beroperasi di atas teknologi blockchain dan bertujuan untuk menyediakan berbagai layanan keuangan tanpa memerlukan intermediasi pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Selanjutnya, ekosistem desentralisasi finance atau ekosistem DeFi. Terdiri dari wallet dan aset manajemen, atau itu bisa disebut juga dompet digital, lalu prediksi market, lending, terus infrastruktur, lalu ada aset tokenization, marketplace dan likuiditas, lalu stable coins, dan pembayaran atau disebut juga payment, dan yang terakhir yaitu compliance dan identitas. Yang selanjutnya di sini ada poin-poin utama dari desentralisasi finance atau bisa disingkat DeFi. Yang pertama yaitu desentralisasi, yang kedua akses terbuka dan global, yang ketiga yaitu produk dan layanan beragam. Selanjutnya ada smart contract. Arti dari desentralisasi yang berarti tidak ada satu otoritas tunggal yang mengendalikan jaringan atau layanan keuangan tersebut. Arti dari akses terbuka dan global, artinya dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia yang memiliki koneksi internet. Ini memungkinkan inklusi keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Arti dari produk dan layanan yang beragam, artinya menawarkan berbagai produk keuangan termasuk pinjaman, pertukaran aset digital, stalking,
asuransi, dan banyak lagi yang semuanya dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja di platform blockchain. Arti dari smart contract. Devi menggunakan kontrak pintar atau disebut juga smart contract untuk mengeksekusi transaksi secara otomatis, yaitu menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga dan meningkatkan keamanan serta keandalan transaksi. Sistem keuangan modern selanjutnya yaitu sentralisasi finance atau SEFI. Adalah sistem keuangan yang beroperasi melalui lembaga keuangan pusat atau perusahaan finansial yang diatur secara sentral. Yang selanjutnya di sini ada poin-poin utama dari desentralisasi finance atau bisa disingkat DeFi. Yang pertama yaitu desentralisasi, yang kedua akses terbuka dan global, yang ketiga yaitu produk dan layanan beragam. Selanjutnya ada smart contract. Sentralisasi artinya SEFI melibatkan lembaga keuangan pusat yang mengendalikan layanan keuangan dan mengelola dana pelanggan secara sentral. Regulasi dan kepatuhan artinya institusi keuangan dalam SEFI tunduk pada peraturan pemerintah dan harus mematuhi persyaratan kepatuhan yang ditetapkan oleh badan pengatur. Selanjutnya, keamanan dan jaminan. Artinya karena diatur oleh badan pengawas, SEFI seringkali menawarkan tingkat keamanan dan jaminan yang lebih tinggi bagi pengguna dan investor. Layanan lengkap. Artinya SEFI sering menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, pinjaman, perdagangan, dan investasi, yang seringkali lebih mudah diakses oleh pengguna. Meskipun SEFI menawarkan perlindungan dan jaminan yang lebih tinggi, DeFi memberikan fleksibilitas, akses global, dan inovasi yang lebih besar. Pemilihan antara DeFi dan SEFI sering bergantung pada preferensi individu dan tujuan keuangan mereka. Pembahasan selanjutnya pada pertemuan pertama yaitu protokol konsensus adalah aturan atau mekanisme yang digunakan dalam sistem komputer terdistribusi untuk mencapai kesepakatan tentang keadaan bersama atau kebenaran transaksi tertentu. Protokol ini penting dalam teknologi blockchain. Selanjutnya ada jenis protokol konsensus yang umum digunakan. Yang pertama yaitu Proof of Works atau disingkat POW. POW adalah protokol konsensus yang digunakan dalam jaringan Bitcoin yang membutuhkan penyelesaian tugas komputasi yang sulit dan memakan waktu untuk memvalidasi transaksi dan membuat blok baru. Artinya di sini penambang yang pertama kali menyelesaikan tugas ini diberikan insentif dalam bentuk aset kripto. Jenis konsensus selanjutnya yaitu Proof of Stake atau disingkat POS. POS adalah protokol konsensus di mana penambang atau validator dipilih berdasarkan jumlah koin kripto yang mereka pegang. Ini berarti semakin banyak koin yang dimiliki oleh seorang penambang, semakin besar kemungkinan mereka untuk dipilih untuk memvalidasi blok dan menerima imbalan. Pembahasan selanjutnya pada pertemuan pertama yaitu Triple Entry Accounting System. Triple entry pada blockchain ledger adalah entry yang membedakan sistem akuntansi triple entry dari sistem akuntansi double entry tradisional. Berfungsi sebagai tanda tangan digital yang mengikat transaksi tersebut dan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diubah atau dihapus. Selanjutnya, keunggulan triple entry accounting system yaitu yang pertama, lebih sulit untuk melakukan kecurangan karena setiap transaksi harus disetujui oleh dua belah pihak dan tercatat di 3 buku besar yang berbeda. Selanjutnya, transaksi lebih transparan karena setiap transaksi dapat dilihat oleh publik di blockchain ledger. Selanjutnya, lebih mudah untuk menyelaraskan catatan akuntansi dari berbagai pihak karena semua transaksi tercatat di satu buku besar yang sama. Selanjutnya di sini ada contoh gambar dari triple entry accounting system.
Sini bisa dijelaskan pada gambar tersebut menunjukkan diagram sistem akuntansi triple entry. Sistem akuntansi triple entry ada sistem akuntansi yang menggunakan 3 entry untuk pencatat transaksi. Pada gambar ini bisa digambarkan transaksinya yaitu Alice memberikan layanan kepada Bob. Lalu Alice dan Bob menyetujui kontrak pintar untuk mentransfer $100 dari Alice ke Bob setelah layanan diberikan. Transaksi tersebut akan dicatat pada buku besar di blockchain. Lalu auditor secara independen akan memeriksa transaksi tersebut. Setelah diperiksa, maka proses transaksi accounting system ini selesai dan kedua belah pihak bisa melihat kembali catatan atau riwayat transaksi tersebut pada buku besar yang terdapat di blockchain. Pembahasan pada pertemuan pertama selanjutnya yaitu blockchain mampu mencegah kecurangan akuntansi. Bisa dilihat contoh dari gambar ini, yang sebelah kiri adalah pencatatan transaksi tanpa blockchain, yang sebelah kanan adalah pencatatan transaksi dengan blockchain. Bisa dijelaskan bahwa tanpa blockchain, yang sebelah kiri, pencatatan transaksi dilakukan oleh masing-masing perusahaan dalam buku besar mereka masing-masing. Untuk memastikan keakuratannya, diperlukan auditor untuk melakukan audit berkala. Namun, hal ini masih rentan terhadap kecurangan karena auditor tidak dapat memantau transaksi secara real-time. Lalu, bisa dijelaskan bahwa pencatatan transaksi tanpa blockchain ini bahwa perusahaan A melakukan transaksi dengan perusahaan B. Perusahaan A dan perusahaan B mencatat transaksi tersebut di buku besar mereka masing-masing. Lalu, mereka memastikan keakuratannya, maka diperlukan auditor untuk melakukan audit secara berkala. Sedangkan sebelah kanan dengan blockchain, pencatatan transaksi dilakukan dalam buku besar digital yang terdistribusi dan terenkripsi. Setiap transaksi yang dicatat di blockchain tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga membuat blockchain menjadi sistem yang sangat aman dan transparan. Bisa digambarkan pada transaksi dengan blockchain, perusahaan A melakukan transaksi dengan perusahaan B. Transaksi tersebut dicatat dalam kontrak pintar atau disebut juga smart contract di blockchain. Lalu kontrak pintar ini atau smart contract tersebut secara otomatis akan mengeksekusi transaksi setelah kedua belah pihak menyetujui transaksi tersebut. Lalu transaksi tersebut kemudian dicatat di buku besar pada blockchain. Bisa disimpulkan dari gambar tersebut bahwa blockchain dapat digunakan untuk mencegah kecurangan akuntansi dengan cara berikut, yaitu transparansi, kepercayaan, dan immutability. Transparansi artinya semua transaksi yang dicatat di blockchain dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat, sehingga membuat kecurangan lebih sulit untuk disembunyikan. Lalu kepercayaan. Blockchain adalah sistem yang sangat aman dan transparan, sehingga dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini membuat kecurangan lebih sulit untuk dilakukan. Lalu immutability. Transaksi yang dicatat di blockchain tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga membuat kecurangan lebih sulit untuk dilakukan. Artinya, secara keseluruhan, blockchain adalah sistem yang sangat cocok untuk digunakan dalam pencatatan transaksi karena menawarkan banyak keunggulan seperti transparansi, kepercayaan atau transparan, lalu immutability, dan dari transaksi ini bersifat real time. Blockchain juga dapat digunakan untuk mencegah kecurangan akuntansi dengan cara-cara yang telah disebutkan di atas, atau bisa digambarkan dari gambar contoh yang ditampilkan. Untuk pertemuan 2 kali ini saya akan membahas apa itu easy money dan hard money. Lalu ada evolusi uang, lanjut lagi ada perputaran uang fiat, lalu ada kesepakatan Bretton, lalu ada exchange rate system, lalu ada evolusi bank dari bank 1.0, bank 2.0, bank 3.0, bank 4.0, dan bank 5.0. Lalu akan ada penjelasan
alur administrasi perpajakan di Indonesia, dan evolusi sistem perpajakan di Indonesia. Lalu akan ada pembahasan mengidentifikasi analisis pada sistem pertukaran valuta asing atau foreign exchange di Indonesia. Di sini saya akan membahas aplikasi dari MIFX. Maksudnya ada mengidentifikasi analisis pada sistem perpajakan di Indonesia. Di sini saya akan membahas aplikasi Signal. Selanjutnya ada yang terakhir mengidentifikasi analisis pada sistem perbankan di Indonesia. Di sini saya akan membahas aplikasi dari Bank Negara Indonesia, baik itu dari regulasi, kepatuhan pajak, dan risiko-risikonya. Pada pertemuan kedua, materi pertama yaitu easy money dan hard money. Easy money adalah uang yang mudah diproduksi, dan hard money adalah uang yang sulit untuk direproduksi. Easy money biasa mengacu pada mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat dan euro. Mata uang fiat dicetak oleh pemerintah dan nilainya tidak didukung oleh aset apapun. Hard money nilainya lebih stabil, sedangkan easy money kurang stabil. Hard money biasa mengacu pada logam mulia seperti emas dan perak. Logam mulia memiliki intrinsik yang tetap, sehingga nilainya lebih stabil daripada mata uang fiat. Selanjutnya pada pertemuan 2, materinya yaitu ada evolusi uang. Yang pertama itu barter. Pada awalnya, manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi. Sistem barter adalah sistem pertukaran barang dengan barang. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, sulit menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan. Lalu kedua, sulit menentukan nilai barang dipertukarkan. Yang ketiga yaitu sulit menyimpan barang yang dipertukarkan. Selanjutnya ada uang barang. Untuk mengatasi kelemahan sistem barter, manusia mulai menggunakan uang barang. Uang barang adalah barang yang memiliki nilai intrinsik dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Contoh dari uang barang adalah hewan ternak, garam, dan biji-bijian. Selanjutnya ada uang logam. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, uang logam pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia di Asia Kecil. Uang logam terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak. Uang logam memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan uang barang, yaitu lebih mudah dibawa dan disimpan, nilainya lebih stabil, lalu lebih mudah dipertukarkan dengan barang lain. Selanjutnya ada uang kertas. Pada abad ke-17, uang kertas pertama kali diciptakan oleh dinasti Ming di Cina. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dan dijamin oleh pemerintah. Uang kertas memiliki beberapa kelebihan dibandingkan uang logam. Yang pertama, lebih mudah dicetak, lebih mudah didistribusikan, lebih mudah digunakan untuk transaksi yang besar. Selanjutnya, uang elektronik. Pada abad ke-21 muncul uang elektronik. Uang elektronik adalah uang yang tersimpan dalam bentuk digital. Uang elektronik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan uang kertas. Yang pertama, lebih aman dari pencurian, lebih mudah digunakan untuk transaksi online, lalu lebih hemat biayanya. Materi selanjutnya pada pertemuan 2 adalah perputaran uang fiat. Pada gambar di sini menunjukkan bahwa mata uang fiat akan melalui beberapa tahap dari hard money menjadi value. Tahap pertama adalah hard money. Pada tahap ini mata uang fiat masih didukung oleh aset fisik seperti emas ataupun perak. Nilainya relatif stabil dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya pada tahap kedua adalah overconfidence. Pada tahap ini, ekonomi sedang tumbuh dan pemerintah mulai mencetak lebih banyak uang fiat.
masyarakat masih percaya pada mata uang fiat dan permintaan kredit mulai meningkat. Pada tahap ketiga adalah abuse. Pada tahap ini, pemerintah mulai menyalahgunakan kekuasaannya dengan mencetak terlalu banyak uang fiat. Hal ini menyebabkan inflasi meningkat dan nilai mata uang fiat mulai menurun. Selanjutnya pada tahap keempat adalah loss confidence. Pada tahap ini, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada mata uang fiat. Mereka menyadari bahwa nilainya terus-menerus menurun dan tidak lagi dapat diandalkan karena harga suatu barang akan menjadi lebih mahal dari mata uang tersebut. Selanjutnya tahap kelima adalah failure. Pada tahap ini, mata uang fiat menjadi tidak berharga dan ekonomi suatu negara mulai runtuh. Pemerintah harus memperkenalkan mata uang baru yang didukung oleh aset fisik untuk memulai kembali perekonomiannya. Memperkenalkan mata uang baru di sini, pemerintah bisa menggunakan mata uang fiat dari negara ataupun pemerintahan dari suatu negara yang lain. Materi selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu kesepakatan Bretton. Kesepakatan Bretton atau bisa disebut juga Bretton Woods adalah sistem moneter internasional yang disepakati oleh 44 negara pada konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan internasional yang stabil dan teratur. Sistem Bretton Woods didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu pertama adalah nilai mata uang. Nilai mata uang utama harus diikatkan dengan emas, atau ibaratnya satu mata uang bisa dihargai dengan beberapa gram emas. Lalu bank sentral negara-negara anggota harus mempertahankan nilai mata uang mereka dalam kisaran tertentu terhadap dolar Amerika Serikat. Jika kita lihat pada gambar, sini ada British Pound, German Mark, dan French francs. Berarti dari ketiga mata uang negara tersebut, bank-bank sentral negara tersebut harus mempertahankan nilai mata uang mereka dalam kisaran dolar Amerika Serikat. Ibaratnya satu mata uang dari negara British atau satu pound mata uang British dihargai berapa dolar terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu IMF, International Monetary Fund, akan memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan. Pada dasarnya, sistem Bretton Woods berhasil menciptakan stabilitas keuangan internasional selama beberapa dekade. Namun, sistem ini mulai runtuh pada tahun 1971 ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk menghapus konversi dolar Amerika Serikat ke dalam bentuk emas. Pembahasan selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu exchange rate system. Kita bisa lihat pada gambar ada 3 klasifikasi exchange rate system. Yang pertama itu fixed exchange rate system. Artinya adalah sistem di mana nilai mata uang suatu negara ditetapkan secara resmi terhadap mata uang lain atau terhadap seperangkat mata uang lainnya. Sistem ini biasa digunakan oleh negara-negara yang ingin menjaga stabilitas nilai mata uang mereka. Contoh negara yang menggunakan sistem kurs mata uang fixed exchange rate system ini adalah yaitu Cina, Arab Saudi, dan Hong Kong. Selanjutnya, floating exchange rate system. Artinya adalah sistem di mana nilai mata uang suatu negara
ditentukan oleh pasar bebas. Sistem ini biasa digunakan oleh negara-negara yang ingin membiarkan nilai mata uang mereka berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran. Contoh negara yang menggunakan sistem kurs mata uang floating exchange rate system adalah Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Jepang. Selanjutnya, Managed Floating Exchange Rate System. Artinya adalah sistem di mana nilai mata uang suatu negara dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas tertentu. Sistem ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang ingin memberikan stabilitas nilai mata uang mereka, tetapi juga ingin membiarkan nilai mata uang mereka berfluktuasi dengan permintaan dan penawaran. Contoh negara yang menggunakan sistem kurs mata uang Managed Floating Exchange Rate System adalah negara kita, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pembahasan pada pertemuan kedua materi selanjutnya yaitu skema operasional bank. Kita bisa lihat pada gambar diagram ini adalah proses investasi di pasar modal. Proses investasi di pasar modal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama pembukaan rekening efek. Artinya investor dapat membuka rekening efek secara online ataupun langsung di kantor perusahaan sekuritas. Untuk membuka rekening efek, investor harus melengkapi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, NPWP, dan buku rekening bank. Selanjutnya ada pembelian aset investasi. Di sini artinya investor harus memilih aset investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risikonya. Misalnya, jika investor memiliki tujuan investasi jangka panjang dan profil risiko moderat, maka investor dapat memilih untuk membeli saham ataupun reksadana saham. Sedangkan jika investor memiliki tujuan investasi jangka pendek dan profil risiko konservatif, maka investor dapat memilih untuk membeli obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap. Selanjutnya, pembelian aset investasi. Investor dapat membeli aset investasi melalui perusahaan sekuritas. Untuk membeli aset investasi, investor diharuskan terlebih dahulu mengisi formulir pembelian aset investasi. Perusahaan sekuritas kemudian akan memproses transaksi pembelian aset investasi tersebut. Selanjutnya, penjualan aset investasi. Investor dapat menjual aset investasi yang dimilikinya melalui perusahaan sekuritas. Untuk menjual aset investasi, investor harus lebih dahulu mengisi formulir penjualan aset investasi, lalu perusahaan sekuritas akan memproses transaksi penjualan aset investasi tersebut. Selanjutnya ada terakhir penarikan dana. Investor dapat menarik dana dari rekening efeknya ke rekening banknya. Untuk menarik dana, investor harus terlebih dahulu mengisi formulir penarikan dana. Perusahaan sekuritas kemudian akan memproses transaksi penarikan dana tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya pada pertemuan kedua, materinya adalah evolusi bank 0.0, bank 2.0, bank 3.0, bank 4.0, dan bank 5.0. Bisa dijelaskan bahwa bank 1.0 adalah bank era tradisional. Bank 1.0 mencakup masa-masa awal perbankan ketika transaksi dilakukan secara manual di lokasi fisik bank. Biasanya tuh kalau bank 1.0 transaksinya bersifat tunai dan memiliki buku tabungan, lalu layanannya ini bersifat terbatas. Selanjutnya, bank 2.0 adalah era elektronik. Bank 2.0 melibatkan peralihan menuju penggunaan teknologi elektronik untuk mendukung operasi perbankan. Ciri-cirinya yaitu munculnya ATM untuk penarikan tunai di beberapa tempat, lalu pengenalan kartu kredit, dan penggunaan komputer untuk pemrosesan data, baik itu data input untuk nasabah ataupun
data input untuk transaksi. Selanjutnya yaitu Bank 3.0. Bank 3.0 ada bank era digital, yaitu menandai masuknya era digital dengan penggunaan internet dan komputer untuk menyediakan layanan perbankan. Ciri-cirinya yaitu internet banking dan perbankan online. Lalu, bank-bank ini biasanya memiliki aplikasi mobile banking pada smartphone dan terintegrasi teknologi untuk efisiensi operasional. Selanjutnya, Bank 4.0, yaitu bank era inovasi, artinya membawa inovasi yang signifikan, terutama dalam bentuk teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, analisis big data, dan blockchain. Ciri-cirinya adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI ini dalam menganalisis risiko dan pelayanan pelanggan, serta blockchain digunakan untuk transparansi dan keamanan. Lalu layanannya adalah layanan perbankan ini yang sangat terpersonalisasi atau aman. Selanjutnya ada Bank 5.0 atau era pengalaman pengguna. Artinya menempatkan pengalaman pengguna sebagai fokus utama, memanfaatkan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan memuaskan kepada nasabah. Ciri-cirinya adalah antarmuka atau UI yang sangat intuitif. Lalu penggunaan teknologi augmented atau AR dan virtual reality atau VR dalam layanan perbankannya. Lalu fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial kepada nasabahnya. Untuk pembahasan selanjutnya, pada pertemuan kedua, materinya adalah alur administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini saya akan menjelaskan pada gambar tersebut. Alur administrasi perpajakan Indonesia dimulai dengan wajib pajak ataupun warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP dan sudah bekerja mendaftarkan diri ke KPP. Setelah itu, wajib pajak atau warga negara Indonesia ini harus membuat SPT tahunan dan melaporkannya ke KPP. Lalu KPP akan memeriksa SPT tahunan dan menerbitkan STP kepada wajib pajak atau warga negara Indonesia tersebut untuk membayar pajak. Lalu warga negara Indonesia yang sudah wajib pajak ini kemudian harus membayar pajak yang terutang ke bank, persepsi ataupun kantor pos yang sudah bekerja sama dengan kantor KPP. Pembahasan selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu materinya evolusi sistem perpajakan di Indonesia. Kita bisa lihat pada gambar ini pada era 90-an terdiri dari sistem operasi perpajakan. Ini adalah sistem informasi perpajakan pertama yang ada di Indonesia. Sistem ini masih sangat sederhana dan belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya pada 2022 yaitu Large Tax Office atau KPP LTO untuk WP besar. KPP LTO adalah kantor pajak khusus yang menangani wajib pajak besar. KPP LTO memiliki sistem informasi perpajakan yang lebih canggih daripada kantor pajak lainnya. Selanjutnya pada tahun 2005 yaitu SIP modifikasi atau SIP mod dengan database yang berasal dari SIP. SIP mod adalah sistem informasi perpajakan yang dimodifikasi dari sistem informasi perpajakan sebelumnya atau SIP. SIP mod memiliki beberapa fitur baru yang lebih canggih seperti sistem e-filing dan e-payment. Selanjutnya pada 2005, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP. SIDJP adalah sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan menggantikan semua sistem informasi perpajakan sebelumnya. Sebelumnya itu dari era 90-an sampai era 2005. Lalu SIDJP memiliki fitur yang lebih canggih
daripada sistem informasi perpajakan sebelumnya, seperti sistem manajemen data wajib pajak, sistem manajemen transaksi perpajakan, dan sistem pelaporan perpajakan. Selanjutnya pada 2021 sistem yang terbaru yaitu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP atau juga disebut Cortex. PSIAP atau Cortex adalah sistem informasi perpajakan inti yang baru yang menggantikan SIDJP. SAP atau Cortex ini memiliki fitur yang lebih canggih daripada SIDJP, seperti sistem perpajakan risiko seperti sistem manajemen risiko perpajakan dan sistem analitik perpajakan. Pembahasan selanjutnya pada pertemuan kedua adalah materinya mengidentifikasi analisis pada sistem pertukaran valuta asing atau foreign exchange yang ada di Indonesia. Contoh sistem foreign exchange-nya yang saya gunakan adalah MIFX. Sini terdapat regulasi dan izin. MIFX adalah salah satu penyedia layanan forex yang beroperasi di Indonesia. MIFX ada beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas atau BAPEPTI. BIMX juga terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta dengan nomor SPAB 044-BBJ-03-02 yang terregistrasi di Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia dengan nomor 10-ICDX-Direktorat-3 Romawi-2010 dan terregulasi di Clearing Berjangka Indonesia dengan nomor 4-AKKBI-3 Romawi-2003. Selanjutnya ada ketentuan trading pada MIFX. MIFX menawarkan leverage hingga 1:1000 untuk semua jenis akun trading. Artinya, MIFX menawarkan fitur high leverage yang memungkinkan untuk trader menggunakan leverage hingga 1:500. Namun perlu diingat bahwa semakin tinggi leverage yang digunakan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh trader. Selanjutnya, MIFX tidak menekan biaya komisi untuk trading forex. MIFX menekan spread pada setiap transaksi yang dilakukan oleh trader. Spread adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu pasangan mata uang. Spread pada MIFX bervariasi tergantung pada jenis pasangan mata uang yang diperdagangkan dan kondisi pasar pada saat itu. Lalu ada proteksi balance negatif atau negative balance protection. Artinya, fitur yang melindungi akun nasabah agar balance tidak negatif atau saldo pada aplikasi tidak negatif yang di bawah 0 ketika semua posisi transaksi telah ditutup. Negative balance protection hanya berlaku per individu dan saat kondisi Anda tidak memiliki sisa dana pada akun lainnya yang terdaftar pada akun lainnya. Fitur negative balance protection tidak tersedia pada akun multilateral. Selanjutnya, ada keamanan dan perlindungan dana pada akun MIFX. Yang pertama yaitu MIFX menerapkan segregasi dana, atau artinya MIFX memastikan bahwa dana trader yang disimpan terpisah dari dana operasional perusahaan. Hal ini memastikan bahwa dana trader tidak akan tercampur dengan dana perusahaan dan dapat dipulihkan jika terjadi kebangkrutan atau masalah keuangan pada perusahaan MIFX. Selanjutnya, MIFX juga menerapkan enkripsi data. Artinya di sini MIFX bertujuan untuk melindungi informasi sensitif pengguna seperti informasi login, detail transaksi, dan hal lainnya. Selain itu, MIFX memiliki kebijakan perlindungan saldo negatif yang saya singgung sebelumnya, yaitu
proteksi balance negatif atau negative balance protection, yang memastikan bahwa saldo akun trading akan menjadi negatif meskipun terjadi fluktuasi pasar yang sangat tinggi ataupun pasar yang sangat rendah secara signifikan. Pembahasan selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu materinya mengidentifikasi analisis pada sistem perpajakan di Indonesia. Contoh sistem perpajakannya adalah aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal. Aplikasi Signal merupakan pelayanan pengesahan STNK tahunan, lalu pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana lalu lintas angkutan jalan atau disingkat SWDKLLJ. Aplikasi Signal mengumpulkan data pajak dengan memanfaatkan pangkalan database kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan memanfaatkan pangkalan database induk kependudukan yang ada pada Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, serta memanfaatkan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap badan pemerintah daerah yang ada di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, aplikasi Signal menggunakan perhitungan pajak. Pada aplikasi Signal menggunakan jenis kendaraan yang dimiliki seperti CC, mesin kendaraan, serta tanggal jatuh tempo dari surat kendaraan itu habis. Jika pembayaran telah melewati tanggal jatuh tempo, maka dikenai denda sesuai dengan pembayaran pajak itu. Lalu ada kepatuhan hukum pajak dari aplikasi Signal. Untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, aplikasi Signal melakukan validasi data dan pembaruan otomatis untuk memastikan aplikasi selalu sesuai dengan hukum pajak yang ada di Indonesia. Aplikasi ini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memverifikasi identitas pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri yang dimasukin pada login untuk pembuatan akun di aplikasi Signal. Direktorat Jenderal atau DJP memiliki berbagai program dan layanan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak ini melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dengan melakukan denda pada pembayaran pajak yang telat. Pembahasan materi selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu mengidentifikasi analisis pada sistem perbankan yang ada di Indonesia. Di sini saya menggunakan contoh sistem perbankan yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Bisa dijelaskan regulasi Bank BNI. Bank Negara Indonesia adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia dan diatur oleh beberapa regulasi yang harus dipatuhi. Beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh Bank Negara Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu Peraturan Bank Indonesia atau disingkat PBI. PBI dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. PBI ini mencakup berbagai topik seperti persyaratan modal minimum, manajemen risiko,
dan tata kelola perusahaan bank itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan yang mencakup berbagai topik seperti persyaratan modal minimum, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen atau nasabah dari bank itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja untuk pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, investasi, electronic payment, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan jasa-jasa keuangan. Pembahasan selanjutnya adalah pengelolaan risiko Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko material dalam semua aktivitas usahanya. Bank Negara Indonesia juga memisahkan mana yang kemungkinan berpotensi menimbulkan risiko kredit macet atau disebut non-performing loan atau singkat NPL, dan memperbesar cadangan untuk high risk karena berpotensi terjadi NPL besar. Bank Negara Indonesia terus memonitor agar pada saatnya ada cadangan cukup kalau ada NPL atau non-performing loan. Sepanjang tahun 2012, Divisi Manajemen Risiko Bank menetapkan target dan melakukan inisiatif strategis sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko kredit. Di sini terdapat menyusun dokumen review kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit, lalu mengimplementasikan internal rating system atau singkat IRS untuk bank, lalu menyusun review risiko industri pada sektor ekonomi prioritas. Selanjutnya ada risiko pasar. Di sini staf akan menyusun dokumen review kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar, lalu menyusun review dan pengembangan kebijakan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko pasar untuk portofolio treasury dan kantor cabang luar negeri, lalu melakukan pemantauan transaksi dan limit signifikansi surat-surat berharga. Lalu ada risiko likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas dalam negeri dan kantor cabang luar negeri, lalu menyusun dokumen kebijakan, prosedur, metodologi, dan pelaporan LCR atau singkatannya itu Liquiditas Coverage Ratio. Lalu menyusun laporan publikasi kuantitatif exposure risiko likuiditas. Selanjutnya ada risiko operasional, yaitu menyusun review kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional, lalu menyusun review kebijakan dan prosedur business continuity management atau disingkat BCM, lalu menyusun laporan publikasi kuantitatif exposure risiko operasional.
Untuk selanjutnya di sini ada pertemuan ketiga. Yang pertama, di sini saya akan membahas perkembangan perangkat lunak keuangan, lalu ekosistem dari entity data, selanjutnya ada evolusi sistem pembayaran, lalu ada blueprint sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2025, lalu ada proses perizinan bagi calon penyelenggara jasa sistem pembayaran atau disebut OPJSP yang ada di Indonesia, lalu perbandingan payment gateway dan e-wallet. Selanjutnya, mengidentifikasi analisis pada sistem pembayaran elektronik yang meninjau salah satu bank digital yang ada di Indonesia. Di sini saya menggunakan bank digital yaitu SIBank. Selanjutnya, ada mengidentifikasi analisis pada sistem pembayaran elektronik dengan meninjau salah satu layanan fintech yang ada di Indonesia. Di sini saya menggunakan aplikasi dari layanan pembayaran digital OVO. Materi pertama pada pertemuan ketiga yaitu pengembangan perangkat lunak keuangan. Di sini menunjukkan berbagai topik yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak keuangan, seperti online bank, online banking, blockchain, dan cryptocurrency, lalu dompet digital, terus pinjaman peer-to-peer, lalu pialang digital, fintech B2B, integrasi sistem perbankan online, insurtech, terus pertech, neobank, Wiltech, analisis data besar, transfer uang digital, dan platform online custom. Kita bisa lihat pada gambar tersebut bisa diartikan sebagai berikut, yaitu pengembangan perangkat lunak keuangan ada proses menciptakan berbagai solusi untuk perbankan, perdagangan saham, dan operasi keuangan sehari-hari. Perangkat lunak keuangan dapat membantu perusahaan-perusahaan di industri perbankan, jasa keuangan, dan asuransi atau BFSI untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan keterlibatan dan retensi pelanggan, dan memanfaatkan model bisnis baru yang lebih menguntungkan. Beberapa contoh perangkat lunak keuangan yang digunakan antara lain aplikasi investasi, aplikasi penganggaran, dan tabungan. Lalu ada aplikasi pinjaman dan peminjaman, lalu aplikasi akuntansi, aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi, lalu ada aplikasi mata uang kripto, dan aplikasi asuransi. Pertemuan 3 materi selanjutnya yaitu ada ekosistem dari entity data. Yang pertama itu ada digital core banking. Layanan ini mencakup pembaruan core banking atau perbankan digital generasi berikutnya, penerapan sistem luar negeri, dan cabang digital. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank serta memberikan pengalaman digital yang lebih baik kepada nasabah. Selanjutnya ada transaction banking. Layanan ini mencakup deposito, manajemen kas atau likuiditas, gateway dan switching atau CMS, pusat panggilan, dan titik kontak pelanggan. Layanan-layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan seperti menabung, mentransfer uang, dan membayar tagihan. Selanjutnya ada payment. Layanan ini mencakup hubungan pembayaran global dan migrasi. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran internasional serta mendukung standar pembayaran terbaru. Lalu ada loan and credit operation. Layanan ini mencakup pembiayaan konsumen digital, sistem pemberian atau LOS, lalu ada transformasi kredit end-to-end, lalu pembiayaan otomotif,
dan pembiayaan rantai pasokan atau SCF. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mendapatkan pinjaman dan kredit, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank. Selanjutnya ada Trade and Capital Market. Layanan ini mencakup ekosistem pembiayaan, perdagangan digital, dan platform pasar modal. Layanan-layanan ini bertujuan untuk mendukung perdagangan internasional dan pasar modal. Lalu selanjutnya ada Risk Regulatory dan Compliance. Layanan ini mencakup laporan regulasi bot dan platform AML dan KYC. Layanan ini bertujuan untuk membantu bank dalam memenuhi persyaratan regulasi dan kepatuhan. Selanjutnya pada materi pedoman ketiga yaitu evolusi sistem pembayaran. Bisa dijelaskan pada gambar evolusi sistem pembayaran di Indonesia, mulai dari sistem barter hingga sistem pembayaran digital saat ini. Yang pertama itu ada barter pada masa prasejarah. Sistem pembayaran paling awal yang digunakan oleh manusia. Sistem ini dilakukan dengan cara menukar barang ataupun jasa dengan barang atau jasa lainnya. Misalnya seorang petani dapat menukar hasil pertaniannya dengan pakaian dari seorang penjahit. Tentunya ada uang komunitas pada masa Mesopotamia atau 10.000 sebelum Masehi. Uang komunitas adalah barang yang digunakan sebagai alat pembayaran karena memiliki nilai yang tinggi. Beberapa contoh uang komunitas adalah seperti garam, emas, dan perak. Selanjutnya ada uang kerang pada 1200 sebelum Masehi. Uang kerang adalah salah satu bentuk uang komoditas yang paling awal digunakan di dunia. Uang kerang ini digunakan sebagai alat pembayaran di beberapa wilayah, seperti di Asia dan Afrika. Selanjutnya ada uang logam, ditemukan di Tiongkok dan India pada 700 sampai 500 sebelum Masehi. Uang logam mulai digunakan sebagai alat pembayaran sekitar 700 sampai 500 sebelum Masehi di Tiongkok dan di India. Uang logam ini terbuat dari berbagai macam bahan seperti emas, perak, dan tembaga. Selanjutnya ada legal tender, ditemukan di Turki pada tahun 600 sebelum Masehi. Legal tender adalah alat pembayaran yang sah dan harus diterima oleh semua orang. Legal tender pertama di dunia dikeluarkan oleh pemerintah Turki pada tahun 600 sebelum Masehi. Selanjutnya ada uang kulit, ditemukan di Tiongkok pada tahun 100 sebelum Masehi. Uang kulit adalah salah satu bentuk uang komoditas yang unik dan digunakan di Tiongkok pada sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Uang kulit ini terbuat dari kulit rusa dan diberi tanda khusus oleh pemerintah. Selanjutnya ada uang kertas, ditemukan di Tiongkok pada dari 900 sampai 1000 tahun yang lalu. Uang kertas pertama kali digunakan di Tiongkok pada sekitar tahun 900 sampai 1000. Uang kertas ini awalnya diterbitkan oleh pedagang swasta, tapi kemudian diterbitkan oleh pemerintah yang ada di Tiongkok pada masa itu. Selanjutnya ada uang kertas bank sentral. Pada tahun 1661, Bank Sentral Swedia menerbitkan uang kertas pertama di dunia yang diterbitkan oleh Bank Sentral negara Swedia. Selanjutnya ada transfer dana elektronik. Sistem transfer dana elektronik pertama di dunia dikembangkan di Swedia pada tahun 1661. Sistem ini memungkinkan orang untuk mentransfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya secara elektronik. Lalu ada kartu kredit. Kartu kredit pertama kali dikembangkan di Tiongkok pada tahun 1920. Kartu kredit ini awal diterbitkan oleh Bank of China, lalu menyebar ke bank-bank yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada ATM, anjungan tunai mandiri. Pertama di dunia dikembangkan di Inggris pada tahun 1960. ATM ini memungkinkan orang untuk menarik uang tunai dari rekening mereka tanpa harus pergi ke bank. Lalu ada EFTPOS atau singkatannya Electronic Funds Transfer at Point of Sales. Adalah sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan
untuk membayar barang dan jasa dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Ya, EFT-POS ini pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1981. Selanjutnya ada mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan orang untuk mengakses rekening dan melakukan transaksi perbankan melalui perangkat mobile seperti ponsel ataupun tablet. Mobile banking pertama kali dikembangkan di Eropa pada tahun 1990. Selanjutnya ada internet banking. Internet banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan orang untuk mengakses rekening dan melakukan transaksi perbankan melalui internet. Internet banking pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1999. Lalu ada contactless card. Ada kartu debit atau kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tanpa harus menyentuh mesin EDC atau contactless card ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2014. Lalu ada Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2008. Bitcoin dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara online ataupun offline. Lalu sistem pembayaran saat ini adalah sistem pembayaran digital. Saat ini terdapat berbagai macam sistem pembayaran digital yang dapat digunakan seperti e-wallet, mobile banking, internet banking, dan QR code. Sistem pembayaran digital ini membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Materi selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia pada tahun 2025. Bisa dijelaskan pada gambar tersebut adalah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Blueprint ini ada panduan arah kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran pada era digital dalam rangka mendukung pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. Yang pertama itu ada open banking, adalah kebijakan yang memungkinkan lembaga keuangan untuk berbagi data dan layanan antar lembaga. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan persaingan di sektor keuangan. Dengan open banking, lembaga keuangan dapat berbagi data pelanggan seperti informasi, rekening, transaksi, dan profil risiko. Data ini dapat digunakan untuk meningkatkan layanan perbankan seperti menawarkan produk dan layanan yang lebih relevan, serta meningkatkan keamanan dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya ada sistem pembayaran retail. Adalah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran sehari-hari seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian barang dan jasa. Bank Indonesia terus mengembangkan sistem pembayaran retail agar lebih efisien, aman, dan inklusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan Quick Response Code Indonesia Standard atau disingkat QRIS. QRIS adalah standar kode QR nasional yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan berbagai macam aplikasi pembayaran. Selanjutnya, infrastruktur pasar keuangan adalah sistem yang mendukung kegiatan transaksi keuangan di pasar keuangan seperti penyelesaian transaksi, surat berharga, dan transaksi saham. Bank Indonesia terus mengembangkan infrastruktur pasar keuangan agar lebih efisien dan aman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem clearing dan pembayaran elektronik atau disebut juga SKP elektronik. SKP elektronik adalah sistem clearing dan pembayaran elektronik yang menggantikan sistem clearing dan pembayaran manual. Selanjutnya ada data dan digitalisasi. Adalah pilar yang mendukung pengembangan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan inklusif. Bank Indonesia terus mengembangkan pemanfaatan data dan digitalisasi dalam sistem pembayaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan data center Bank Indonesia. Data center Bank Indonesia adalah pusat data yang terpusat yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data sistem pembayaran. Selanjutnya ada pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Adalah pilar yang menjamin kestabilan
dan keamanan sistem pembayaran. Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan, perizinan, dan pengawasan sistem pembayaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan Peraturan Bank Indonesia atau singkat PBI nomor 21/12 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. PBI ini mengatur persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kelima pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman, inklusif, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu proses perizinan bagi calon penyelenggara jasa sistem pembayaran atau disebut PJSP yang ada di Indonesia. Saya jelaskan pada gambar tersebut menunjukkan proses perizinan bagi calon-calon penyelenggara jasa sistem pembayaran atau disebut PJSP di Indonesia. Proses perizinan ini dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI melakukan sistem e-licensing Bank Indonesia. Yang pertama itu ada pengajuan pemohonan atau pre-consultative meeting. Calon PJSP mengajukan permohonan pre-consultative meeting melalui sistem e-licensing BI. Dalam permohonan tersebut, calon PJSP harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama itu surat permohonan, lalu rencana bisnis, lalu ada struktur organisasi dan manajemen, lalu ada sistem dan prosedur operasional, lalu ada sistem pengendalian risiko, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada pemeriksaan kelengkapan dokumen secara administratif. Bank Indonesia akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pre-consultative meeting. Jika dokumen lengkap, BI akan menyetujui permohonan dan menjadwalkan pre-consultative meeting. Selanjutnya ada pre-consultative meeting. Pre-consultative meeting adalah pertemuan antara calon PJSP dengan pihak Bank Indonesia untuk membahas rencana bisnis dan kesiapan calon PJSP dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran. Selanjutnya, ada penyampaian kelengkapan dokumen. Setelah pre-consultative meeting, calon PJSP harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses perizinan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yang pertama ada akte pendirian perusahaan, lalu ada surat keterangan domisili perusahaan, lalu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan, lalu surat keterangan terdaftar di lembaga penjamin simpanan, lalu ada surat keterangan terdaftar di lembaga otoritas pengawas sektor jasa keuangan atau OJK, lalu ada laporan keuangan perusahaan baik itu tahunan, bulanan, lalu ada laporan hasil pemeriksaan akuntan publik, lalu ada rencana kerja dan anggaran perusahaan atau disingkat RKAP, lalu ada rencana bisnis tahun perusahaan baik itu secara blueprint ataupun alur dari perusahaan itu yang ingin ditingkatkan. Selanjutnya ada pemeriksaan kelengkapan dokumen secara substantif. Bank Indonesia akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan perizinan secara substantif. Jika dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan, Bank Indonesia akan menyetujui permohonan dan menerbitkan izin PJSP. Selanjutnya, pemberian izin atau penolakan izin. Jika permohonan perizinan PJSP disetujui, Bank Indonesia akan menerbitkan izin PJSP. Namun jika permohonan perizinan PJSP ditolak, Bank Indonesia akan memberitahukan alasan penolakan kepada calon PJSP. Proses perizinan PJSP biasa dibutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. Namun jangka proses perizinan dapat bervariasi tergantung pada kelengkapan dan kelayakan dokumen yang diajukan oleh calon PJSP. Bank Indonesia berkomitmen untuk memproses perizinan PJSP secara cepat, transparan, dan akuntabel. Bank Indonesia juga terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan PJSP yang ada di Indonesia. Pada materi pertemuan ketiga kali ini, yaitu akan membahas perbandingan payment gateway dan e-wallet. Bisa dilihat dari gambar tersebut, keuntungan payment gateway adalah tidak memerlukan izin e-money, lebih mudah dikembangkan dan diintegrasikan, lalu memerlukan upaya keamanan data yang lebih sedikit.
daripada e-wallet. Lalu transaksi lebih fleksibel atau batas dan biaya transaksinya tidak dibatasi. Lalu kerugian dari payment gateway, yang ini tidak dapat menyimpan dana pengguna di dalam sistem. Lalu pengguna harus memiliki akun bank untuk menggunakan payment gateway. Jika pengguna tidak memiliki akun bank, pengguna diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk membuat akun bank tersebut. Lalu, proses pembayaran yang lebih kompleks daripada e-wallets. Selanjutnya, ada keuntungan e-wallets. Keuntungannya yang pertama itu dapat menyimpan dana pengguna di dalam sistem. Lalu, pengguna tidak perlu memiliki akun bank untuk menggunakan e-wallets. Selanjutnya, ada proses pembayaran lebih mudah dan cepat. Lalu dapat menawarkan fitur tambahan seperti loyalty, program, dan voucher. Kerugiannya dari e-wallets yaitu memerlukan izin e-money. Lalu perlu upaya keamanan data yang lebih besar. Karena biasa tersimpan di smartphone, maka smartphone ini harus bersifat aman dan tidak sampai data dari smartphone ini bocor. Lalu transaksi kurang fleksibel karena batas dan biaya transaksi dibatasi oleh kuota transaksi per bulannya. Payment gateway lebih cocok untuk bisnis yang memiliki kebutuhan keamanan data yang tinggi dan ingin menawarkan fleksibilitas transaksi yang lebih besar kepada penggunanya. Jika e-wallet lebih cocok untuk bisnis yang ingin menawarkan pengalaman pembayaran yang lebih mudah dan cepat kepada penggunanya, serta menawarkan fitur tambahan seperti loyalty, program, dan voucher. Materi selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu mengidentifikasi analisis pada sistem pembayaran elektronik dengan meninjau salah satu layanan bank digital yang ada di Indonesia. Contoh bank digital yang saya gunakan adalah SIBank. SIBank adalah aplikasi perbankan digital yang membantu dalam melakukan aktivitas finansial, mulai dari menabung hingga bertransaksi melalui handphone, kapanpun dan dimanapun kita bisa mengakses aplikasi SIBank ini. Lalu SIBank ini berintegrasi dengan pihak ketiga. PT Dana Dipta Arta Indonesia sendiri merupakan perusahaan keuangan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh TurboCash, yaitu anak perusahaan Citigroup. Sedangkan Citigroup adalah perusahaan multinasional asal Singapura yang terkenal di Asia Tenggara berkat marketplace-nya yang sering kita gunakan di Indonesia yaitu Shopee. Boleh sebut SIBank adalah saudara kandung dari Shopee, sehingga tidak heran keduanya terafiliasi pada banyak layanan. Shopee sendiri menawarkan fasilitas pembukaan rekening SIBank untuk penggunaannya langsung dari aplikasi marketplace secara lengkap dengan sederet keuntungan yang menyertai untuk pengguna dari SIBank ini, baik itu berupa voucher ataupun potongan harga dan layanan bunga yang tinggi yang ditawarkan oleh SIBank tersebut. Selanjutnya, ada kepatuhan regulasi pada SIBank. SIBank sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga OJK dengan nomor KEP PB-1/2001 tanggal 10 Februari tahun 2021. Bank yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh PT Koin Investama Nusantara ini juga menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Jadi secara hukum, SIBank sangat terpercaya. Selanjutnya, ada biaya dan limit dari SIBank.
Si bank memanjakan nasabahnya dengan banyaknya gratisan biaya layanan. Ini itu secara detailnya biaya layanan si bank bisa digambarkan sebagai berikut. Biaya pembukaan akun si bank ini tidak dikenai biaya atau disebut juga gratis. Lalu saldo awal minimum saat kita menaruh uang pada saldo tidak dikenakan biaya, yaitu hanya 0 saja, itu sudah cukup. Lalu saldo minimum per bulannya adalah 0 karena tidak ada biaya layanan yang diterapkan oleh si bank tersebut. Lalu ada biaya penalti saldo, yaitu gratis. Artinya di sini biaya penalti saldo ini tidak ada biaya per bulan ataupun biaya yang saldo minimum jika saldo dari si bank ini di bawah minimum. Lalu ada biaya administrasinya, yaitu gratis, serta biaya penunjang rekeningnya ini gratis. Lalu ada biaya rekening dorman, yaitu gratis. Lalu ada biaya transfer ke antar rekening si bank, yaitu gratis tanpa ada limit transaksi. Lalu ada biaya transfer ke virtual akun si bank, yaitu gratis. Selanjutnya ada biaya transfer ke rekening bank lain. Ini gratis, tetapi di limit 100 kali per bulannya. Jika kuota gratis telah habis, maka biaya yang dikenakan hanya Rp3.000 per transaksi. Selanjutnya, si bank juga menyediakan top up saldo ShopeePay dengan adminnya ini gratis. Lalu ada top up di wallet lain, sebenarnya gratis tapi dibatasi hanya 100 kali per bulannya secara gratis. Jika kuota gratis telah habis, biaya yang dikenakan adalah Rp3.000 per transaksi. Selanjutnya, ada sistem keamanan dari si bank. Yang pertama itu ada enkripsi. Si bank menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi yang ada di si bank, yaitu data pribadi dan transaksi nasabah dari akses yang tidak sah atau akses yang dicurigai. Selanjutnya, si bank menggunakan standar enkripsi tingkat tinggi seperti AES256 dan SSL atau TLS untuk mengamankan data nasabah seperti data pribadi dan transaksi dari nasabah. Selanjutnya, ada autentikasi 2 faktor. Si bank menerapkan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun nasabah si bank. Si bank juga mengirimkan kode verifikasi melalui SMS ataupun email setiap kali nasabah ingin masuk ke akunnya atau melakukan transaksi penting menggunakan akun dari si bank. Selanjutnya ada perlindungan terhadap serangan cyber. Si bank memiliki sistem manajemen keamanan informasi atau disingkat SMKI yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani serangan cyber. Si bank mengikuti pedoman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum yang mencakup 4 aspek, yaitu identifikasi aset, ancaman, kerentanan, perlindungan aset, deteksi insiden cyber, dan penanggulangan serta pemulihan insiden dari serangan cyber tersebut. Materi selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu mengidentifikasi analisis pada sistem pembayaran elektronik dengan meninjau salah satu layanan fintech yang ada di Indonesia. Contoh sistem pembayaran elektronik yang saya gunakan adalah OVO. OVO adalah aplikasi smart yang memberikan Anda kemudahan dalam bertransaksi, yaitu OVO Cash, dan juga kesempatan yang lebih besar untuk mengumpulkan poin di banyak tempat, yaitu OVO Point. Lalu ada teknologi dan infrastruktur dalam sistem OVO.
Yang pertama itu aplikasi mobile. OVO adalah aplikasi smart yang dapat diunduh dan diinstal di smartphone Android dan iOS. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran, mengelola saldo forecast, menukar OVO Point, lalu mengakses layanan finansial dan lain-lainnya. Selanjutnya ada website. OVO juga memiliki website resmi yang dapat diakses melalui web browser. Lalu website ini menyediakan informasi tentang OVO, baik itu fitur-fitur yang ditawarkan, merchant-merchant rekanan, cara penggunaan, dan lain-lainnya. Lalu ada server. OVO menggunakan server yang terhubung dengan internet untuk menyimpan data pengguna, data transaksi, data saldo, data poin, dan lain-lainnya. Server ini juga berfungsi untuk mengirim dan menerima data antar aplikasi OVO dengan sistem pembayaran lainnya, seperti bank, kartu kredit, ataupun dompet digital lainnya. Selanjutnya, ada protokol keamanan. OVO menggunakan protokol keamanan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Protokol keamanan yang digunakan oleh OVO antara lain adalah SSL atau TLS, lalu ada TTPS, ada AS, ada RSA, dan Triple Dash. Protokol keamanan ini bertujuan untuk mengamankan komunikasi antar aplikasi, website, server, dan pihak ketiga dengan OVO. Selanjutnya, ada integrasi dengan pihak ketiga dengan OVO. Yang pertama itu ada Grab. OVO adalah mitra resmi dari Grab, sebuah aplikasi transportasi online yang menawarkan layanan seperti GrabCar, GrabBike, GrabFood, dan Grab Express. Pengguna OVO dapat membayar layanan Grab dengan menggunakan saldo OVO, baik itu cash ataupun OVO Point. Pengguna OVO juga dapat mengisi saldo OVO melalui aplikasi Grab. Selain itu, pengguna OVO dapat mendapatkan berbagai promo dan diskon dari Grab dengan menggunakan OVO sebagai metode pembayarannya. Selanjutnya ada Tokopedia. OVO adalah mitra resmi dari Tokopedia, sebuah aplikasi e-commerce yang menawarkan berbagai produk dan layanan seperti fashion, elektronik, tiket, asuransi, dan lainnya. Pengguna OVO dapat membayar transaksi di Tokopedia dengan menggunakan saldo OVO Cash ataupun OVO Point. Pengguna OVO juga dapat mengisi saldo OVO melalui aplikasi Tokopedia. Selain itu, pengguna OVO dapat mendapatkan berbagai promo dan cashback dari Tokopedia dengan menggunakan OVO sebagai metode pembayarannya. Selanjutnya ada Lipo Group. OVO adalah mitra resmi dari Lipo Group, sebuah konglomerat yang memiliki berbagai bisnis di bidang properti seperti retail, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pengguna OVO dapat membayar transaksi di berbagai merchant yang berafiliasi dengan Lipo Group, seperti Matahari Department Store, Hypermart, Cinema XX, Siloam Hospital, dan lainnya. Ada QRIS. QRIS adalah salah satu QR code untuk semua model pembayaran yang merupakan standar QR code dari Bank Negara Indonesia. Dengan QRIS, pengguna OVO dapat membayar transaksi di semua merchant yang bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP, seperti Link Aja, GoPay, Dana, Shopee, dan lainnya. Pengguna OVO juga dapat menerima pembayaran dari pengguna e-wallet lain dengan menggunakan QR code OVO. Selanjutnya ada regulasi OVO. Yang pertama itu OVO menerapkan syarat dan ketentuan penggunaan layanan OVO yang jelas dan transparan. OVO memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Lalu OVO mengimplementasikan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. OVO mencegah penyalahgunaan atau penipuan. OVO juga memberikan edukasi kepada pengguna tentang prinsip-prinsip
pencegahan risiko dalam penggunaan aplikasi OVO. OVO melakukan verifikasi identifikasi pengguna sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. OVO memiliki dua klasifikasi akun pengguna, yaitu OVO Club dan OVO Premier. Untuk menjadi OVO Premier, pengguna harus melakukan verifikasi identitas dengan mengunggah foto KTP dan selfie. Selanjutnya, OVO bekerjasama dengan mitra-mitra yang memiliki izin usaha yang sesuai dengan bidangnya, seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain. OVO juga memastikan bahwa produk-produk keuangan yang ditawarkan melalui aplikasi OVO telah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait. OVO sebagai penyelenggara uang elektronik, izin operasi dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI. OVO sebagai layanan keuangan PT Visionet Internasional telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sejak 7 Agustus 2017 dengan nomor izin 19/661/DKSP/SRT/B. Untuk pertemuan selanjutnya adalah pertemuan keempat. Di sini saya akan membahas proses peer-to-peer lending bisnis. Lalu ada jenis-jenis dari crowdfunding. Dan selanjutnya ada penjelasan diagram dari proses bisnis sistem peer-to-peer layanan menggunakan aplikasi dari Coinworks. Lalu yang terakhir ada penjelasan diagram dari proses bisnis sistem crowdfunding menggunakan layanan dari aplikasi Amarta. Pada pertemuan keempat, materi pertama adalah proses peer-to-peer lending bisnis. Sini saya akan menjelaskan dari gambar tersebut. Peer-to-peer lending adalah sistem peminjaman uang antar individu tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional. Proses bisnis peer-to-peer lending dapat dijelaskan sebagai berikut. Peminjam atau pendaftar dapat mengajukan pinjaman, yaitu peminjam harus mendaftar dan mengajukan pinjaman melalui platform peer-to-peer lending. Peminjam harus memberikan informasi keuangan dan pribadi mereka kepada platform untuk dinilai kelayakan kreditnya. Lalu, platform peer-to-peer lending menilai kelayakan kredit dari peminjam. Platform peer-to-peer lending akan menilai kelayakan kredit peminjam berdasarkan informasi keuangan dan pribadi yang diberikan. Platform peer-to-peer lending akan menggunakan berbagai metode penilaian kredit seperti scoring kredit dan analisis rasio keuangan. Selanjutnya, platform peer-to-peer lending mencocokkan peminjam dengan pemberi pinjaman. Jika peminjam memenuhi syarat kredit, platform peer-to-peer lending akan mencocokkan mereka dengan memberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat memilih untuk meminjamkan uang kepada peminjam berdasarkan profil peminjam dan tingkat risiko yang mereka bersedia ambil. Selanjutnya, pemberi pinjaman mentransfer uang ke peminjam. Setelah pemberi pinjaman memilih untuk meminjam uang kepada peminjam, mereka akan mentransfer uang ke peminjam melalui platform peer-to-peer lending. Selanjutnya, peminjam membayar pinjaman kepada platform peer-to-peer lending. Peminjam akan membayar pinjaman kepada peer-to-peer lending secara berkala sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Platform peer-to-peer lending akan mendistribusikan pembayaran kepada pemberi pinjaman. Platform peer-to-peer lending akan mendistribusikan pembayaran dari peminjam kepada pemberi pinjaman setelah
dikurangi biaya platform. Keunggulan dari peminjam dan peminjaman antara lain, peminjam dapat memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan cepat. Lalu peminjam dapat memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang lebih kompetitif. Keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah dapat memperoleh keuntungan dari meminjamkan uang kepada peminjam. Lalu pemberi pinjaman dapat membantu peminjam untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Materi selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu jenis-jenis crowdfunding. Di sini ada 4, yaitu donation based, reward based, equity based, dan lending based. Bisa dijelaskan, donation based ini adalah jenis crowdfunding yang paling umum. Yaitu peminjam meminta donasi dari orang lain untuk membiayai proyek ataupun ide mereka. Donasi biasanya tidak memberikan imbalan apapun pada donatur, tapi beberapa pinjam menawarkan hadiah atau ucapan terima kasih kepada pemberi donatur sebagai tanda penghargaan. Selanjutnya, ada reward based crowdfunding. Adalah jenis crowdfunding yang melibatkan peminjam menawarkan hadiah ataupun bentuk produk kepada donatur sebagai imbalan atas sumbangan yang diberikan kepada mereka. Hadiah ataupun produk biasa terkait dengan proyek ataupun ide yang didanai oleh donatur. Selanjutnya, ada equity based. Equity based crowdfunding adalah jenis crowdfunding yang melibatkan peminjam menjual saham perusahaan mereka pada investor. Maka, investor yang membeli saham perusahaan akan menjadi pemilik perusahaan dan berhak atas bagian keuntungan dari perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada lending based crowdfunding. Adalah jenis crowdfunding di mana peminjam meminjamkan uang dari investor dengan bunga. Peminjam biasanya menjanjikan untuk mengembalikan pinjaman dengan bunga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Materi selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu proses bisnis sistem peer-to-peer layanan aplikasi Linux menggunakan BPMN. Yang pertama di sini ada tanda mulai, artinya di sini peminjam akan mendaftarkan atau membuat akun pada aplikasi. Lalu pendaftaran ini bisa menggunakan akun Facebook ataupun email Google. Selanjutnya akan memasukkan nomor handphone dan memverifikasi nomor handphone menggunakan kode OTP. Setelah itu maka kita diwajibkan untuk memasukkan data diri seperti KTP ataupun yang lainnya. Maka di sini ada pilihan apakah kita sebagai pendaftar akun ini sebagai peminjam ataupun pendana. Jika kita sebagai peminjam, maka kita akan memilih produk pinjamannya untuk mendaftarkan pinjaman kita kepada database. Lalu akan mengajukan pinjaman dan sistem akan memverifikasi pengajuan pinjaman kita. Jika pinjaman disetujui, maka kita akan menunggu durasi pinjaman ini sampai didanai oleh pendana. Jika telah selesai, maka kewajiban kita sebagai peminjam yaitu membayar cicilan terhutang kepada pendana berdasarkan berdasarkan bunga yang telah disepakati bersama. Jika kita sebagai pendana, maka diwajibkan untuk top up saldo seminimalnya itu 100.000. Lalu kita memilih metode pembayaran top up, maka sistem akan memverifikasi pembayaran dan top up saldo ini akan masuk ke dalam akun kita. Setelah itu, kita bisa memilih produk pinjaman yang ingin kita danai. Setelah kita memilih, maka
sistem akan memverifikasi pendanaan yang masuk kepada penghutang pinjaman. Lalu jika pendanaan terverifikasi, maka dana dicairkan kepada peminjam. Lalu peminjam akan membayar bunga terhutang kepada pendana berdasarkan perjanjian. Materi selanjutnya ada diagram proses bisnis sistem crowdfunding menggunakan layanan aplikasi dari Amarta. Yang pertama, mitra akan mendaftarkan akun pertama kalinya. Bisa menggunakan akun Facebook ataupun Gmail. Lalu masukkan nomor handphone dan memverifikasi nomor handphone menggunakan kode OTP. Itu berlaku juga untuk pendana. Lalu mitra dan pendana diwajibkan untuk memasukkan data pribadi seperti foto KTP dan foto selfie bersama KTP. Lalu jika kita sebagai mitra, maka kita akan mengajukan pendanaan modal usaha. Lalu sistem dari field officer akan memverifikasi pengajuan. Lalu jika pengajuan disetujui, maka kita akan menunggu pendanaan modal usaha kita didanai oleh pendana. Jika dana telah dicairkan ke peminjam atau mitra, maka mitra akan membayar cicilan terhutang kepada pendana berdasarkan bunga yang telah disepakati. Selanjutnya, jika kita sebagai pendana, kita diwajibkan untuk men-top up saldo minimal itu 100.000. Lalu kita memilih metode pembayaran berdasarkan metode top up yang disediakan oleh aplikasi Amarta. Jika saldo sudah terkirim ke akun pendana, maka kita bisa memilih usaha yang ingin didanai. Lalu sistem akan memverifikasi pendanaan yang masuk dan jika pesanan terverifikasi, maka dana dicairkan kepada peminjam ataupun mitra. Setelah itu kewajiban mitra adalah membayarkan cicilan terhutang kepada pendana berdasarkan bunga yang telah disepakati. Sistem akan memverifikasi pembayaran cicilan terhutang dan dana dicairkan ke investor. Demikian materi yang saya sampaikan, review materi dari pertemuan 1 sampai 4. Mohon maaf bila ada salah kata atau paparan kurang jelas. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.